Tower 8 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara telah beroperasi menampung pasien COVID-19 tanpa gejala. Saat ini sudah ada 105 pasien yang menempati Tower 8. Tower 8 Wisma Atlet Pademangan ini merupakan tempat isolasi mandiri tambahan dan dapat menampung 1.500 pasien tanpa gejala. Selain itu, untuk pasien tanpa gejala, Tower 8 juga sebagai tempat isolasi bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri. Penambahan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan sebagai tempat isolasi karena kasus positif COVID-19 tanpa gejala terus mengalami peningkatan. Masih aman, Pak. Untuk memperbarui informasi terkini mengenai isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 tanpa gejala, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami Almira Sabir yang sudah berada di Wisma Atlet Pademangan dan juga Laras Kiranasari di Geraha Wisata Ragunan. Kita menuju ke Wisma Atlet Pademangan terlebih dahulu. Selamat siang Almira, bagaimana sampai sejauh ini aktivitas di Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk menampung pasien-pasien COVID-19 utamanya yang tanpa gejala? Ya, selamat siang pemirsa dan juga Ken. Meningkatnya tren kasus positif COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala ini membuat pemerintah memutuskan untuk menambah tempat isolasi di Tower 8 Wisma Karantina Pademangan, Jakarta. Hal tersebut sebagai langkah jika nanti Wisma Atlet yang ada di Kemayoran, tepatnya di Tower 4 dan juga 5, sudah benar-benar tidak bisa menampung pasien dengan kategori orang tanpa gejala. Dan sebelumnya Pemprov DKI juga sudah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan tempat isolasi dengan sistem berbayar. Bersama ataupun melalui Komando Gabungan Gugus Tugas Terpadu, persiapan Tower 8 ini memang dikhususkan sebagai tempat karantina ataupun isolasi, dan juga sebelumnya Tower 9 yang ada di Wisma Karantina Pademangan ini sudah diisi oleh para pekerja migran Indonesia maupun juga warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Kami akan mengajak Anda berbincang dengan Dr. Benget Turip untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan juga persiapan apa saja yang sampai saat ini masih terus dikejar dan ada fasilitas apa saja di Wisma Karantina Pademangan. Selamat siang, dokter. Siang. Apa kabar? Sehat. Dok, ini kan masih dalam proses persiapan gitu ya, dok. Apa saja yang sampai saat ini masih terus dikejar hingga akhirnya nanti siap untuk ditempati oleh pasien dengan kategori OTG? Sebenarnya yang kita kejar sekarang bagaimana menggeladikan ya, menerima pasiennya, terus mendaftar, triase, mengantar ke kamar, terus proses pengawasan di kamar sampai mereka pulang dan dekontaminasi itu akan kita geladikan. Jadi sudah siap, harus benar-benar 100% kesiapannya. Jadi perlu dilatih lagi petugas-petugas kita karena kan banyak yang baru-baru petugasnya. Jadi pelatihan petugas perlu kita lakukan. Totalnya tadi menampung kurang lebih 1.500 ya, dok. Sejauh ini sudah ada berapa pasien yang masuk ke dalam Wisma Karantina Pademangan? Maksudnya gimana? Yang sudah menempati di sini apakah sudah? Kalau yang di sini, di Tower 8 belum ya. Kan ini khusus untuk yang positif. Kalau Tower 9 kan untuk yang repatriasi, yang menunggu hasil swab dari luar negeri. Nah, hasil PCR ditaruh di situ selama 2-3 hari. Nah, di sini belum ada, belum nerima karena Tower 4 dan 5 masih slotnya masih banyak. Kalau itu penuh, baru nanti digunakan ini. Ada fasilitas apa saja, dok, yang sudah disiapkan di sini bisa sambil? Kalau ini kan untuk pendaftaran ya, pendaftaran nanti dari daerah bawa ini langsung registrasi online. Kemudian sudah ada poliklinik, itu ruang tunggu ya. Ruang tunggu sudah tersedia untuk 100 orang kita siapkan. Untuk fasilitas kamarnya sendiri, dok, mereka akan mendapatkan seperti apa? Gimana? Fasilitas kamar seperti apa yang mereka akan dapatkan? Selama di kamar mereka akan ada wifi, kita akan bagi buku-buku ya. Ada buku ada sumbangan, buku ada komik, ada novel, akan kita bagikan ke mereka semua. Termasuk nanti obat herbal juga ada vitamin itu dibagikan ya. Untuk pasien dengan kategori OTG ini, apakah sebelum masuk ke dalam Wisma Karantina harus mendapatkan surat keterangan dulu bahwa mereka memang terkonfirmasi positif dari luar atau seperti apa? Ya, harus membawa surat rujukan dari
puskesmas atau klinik pemerintah dan ada hasil swab positif. Tapi kalau dari hotel yang tadi sudah disiapkan juga oleh hotel-hotel yang siapkan ternyata penuh juga bisa direkomendasi ke sini gitu ya? Iya, kalau hotel penuh ya ke sini lagi direkomendasikan. Saat ini kita mau latihan aja nih ya, ada yang pakai APD, ini nanti zona merah nih. Kalau sudah terima pasien, kita nggak ada lagi yang di sini tidak pakai baju hazmat lengkap ya. Ini lagi simulasi saja. Untuk fasilitas Pak tadi berarti mereka semua yang dirawat sini akan mendapatkan makanan begitu lengkap ya sesuai dengan gizi atau... Jadi makanan 3 kali sehari, ada snack juga. Nanti juga ada berjemur, ada olahraga. Ya kan orang sehat sebenarnya ya, bukan orang sakit. Orang sehat semua ya kita perlakukan sebagai orang sehat saja. Baik, terima kasih Dokter Benget atas waktunya dan juga informasinya mengenai fasilitas dan juga persiapan yang saat ini masih terus dilakukan di Wisma Pademangan, Jakarta. Ya pemirsa dan juga kan memang pilihan terbaik adalah di rumah dan berkumpul bersama keluarga. Bukan memilih dirawat di hotel ataupun di rumah sakit darurat. Tetap patuhi protokol kesehatan, sementara itu kembali ke studio. Terima kasih Almira Sabira mengabarkan dari Wisma Atlet Pademangan. Lalu bagaimana kesiapannya di Geraha Wisata Ragunan? Selamat siang, Laras. Sudahkah ada informasi mengenai kapan kemudian Geraha Wisata Ragunan ini siap dioperasikan sebagai salah satu tempat isolasi bagi pasien COVID-19? Ya, selamat siang Ken Ana. Hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi atau belum diketahui juga dari pihak pengelola ini kapan kemudian akan ada pasien yang datang di Geraha Wisata Ragunan ini. Sejauh ini seperti itu. Namun yang pasti hingga saat ini dari pantauan kami, tadi kami juga sudah melihat dilakukan terus sterilisasi. Tadi ada dinas pemadam kebakaran yang datang untuk menyemprotkan cairan disinfektan di setiap kamar yang nanti tentu akan digunakan oleh pasien tanpa gejala COVID-19. Nah, kita juga tentu ingin mengetahui lebih dalam seperti sejauh apa persiapannya. Kita langsung saja di sini ada bersama kami ada Bu Ranti Aryani. Selamat siang, Bu Ranti. Bu Ranti boleh bergeser sini? Ya, Bu Ranti ini selaku Kasubag TU UP Anjungan dan Geraha Wisata. Kita menghadap ke kamera, Bu ya. Ya, Bu Ranti, kalau boleh tahu ini hingga saat ini sudah berapa persen Bu persiapannya? Alhamdulillah 100% kita siap. Sudah 100%. Nah, ini kalau dari kamarnya artinya apakah sudah ada instalasi alat medis atau seperti apa, Bu? Jadi begini, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan isolasi mandiri teman-teman kita yang OTG. Pertama, ini sarana penginapan. Tersedia dengan 76 kamar untuk 152 teman-teman kita yang OTG. Semua sudah kita siapkan. Baik itu kamarnya, fasilitas di dalamnya ada TV, ada kamar mandi di dalam, kemudian ada AC, lengkap semua di dalamnya. Jadi kita berusaha untuk membuat teman-teman kita OTG senyaman mungkin. Kalau berbicara soal nyaman kan ini juga berkaitan dengan jumlah orang di dalamnya nih Bu. Betul. Nah, apakah nanti juga akan dikurangi dari jumlah tempat tidur yang tersedia juga? Ya, betul sekali. Jadi nanti di satu kamar, ada satu kamar yang isinya 2 bed. Nah, itu cuma diisi oleh 1 OTG. Yang 6 bed kita isi dengan 3 OTG, jadi 50%. Kecuali ada OTG yang satu keluarga dan masuknya bareng. Nah, itu bisa kita jadikan 1 kamar. Dan mengenai kesiapan dari SDM, alhamdulillah kita sudah siap. Tergantung arahan pimpinan. Tinggal menunggu saja begitu ya Bu. Nah, kalau untuk APD ini kan menjadi hal yang penting juga. Apakah juga sudah diterima Bu? Seperti apa? Sekarang masih dalam proses. Insya Allah dalam waktu dekat APD kita udah terima. Kalau saat ini aktivitas-aktivitas yang terus dilakukan persiapan, apakah sudah ada info instalasi beberapa alat kesehatan seperti apa Bu? Kalau dari kesehatan nanti ada dinas kesehatan. Begitu juga mengenai ruangan untuk tim medis, mereka akan datang dan sudah beberapa hari survei, datang ke sini survei dan sudah melihat spot-spot yang memungkinkan untuk tim medis. Selain itu nanti juga sarana misalnya untuk makan segala macam sudah kita juga sudah siapkan bekerja sama dengan dinas sosial. Di
Yang tidak kalah penting juga Bu, ketika nanti mungkin ada pasien yang masuk, bagaimana alur mereka, apakah mereka bisa langsung datang atau harus ada rujukan dari puskesmas gitu? Nanti dinas kesehatan, teknisnya dinas kesehatan. Nah, kemudian kita buka satu pintu. Jadi seluruh pintu untuk akses yang ada 3 pintu di Geraha ini kita tutup. Jadi cuma satu pintu. Nah, nanti apabila ada OTG yang sudah sembuh, kita buka pintu belakang. Jadi itu khusus untuk OTG yang sudah sembuh. Apabila belum ada sembuh, semua akses kita tutup. Nah, tadi kalau saya perhatikan di setiap kamar di depannya juga disiapkan satu kursi ya. Di depan kamar ada satu kursi. Nah, ini fungsinya untuk apa, Bu? Nah, jadi itu kita taruh meja di depan pintu. Jadi nanti makanan, spray, karena berkemungkinan mereka ada 10 hari di sini. Jadi sekali 5 hari kita ganti spray, kita taruh di situ. Nanti mereka yang ambil. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berinteraksi dengan OTG tersebut. Jadi semua perlengkapan yang mereka butuhkan kita taruh di situ, mereka yang ambil sendiri. Begitu juga nanti sapu, alat ngepel, kita taruh di situ. Mereka yang bekerja, mereka yang mengerjakan kamar sendiri. Nyapunya, ngepelnya, ngelap-ngelap, pokoknya semua mereka yang kerjakan sendiri. Ingin tahu juga kalau untuk sirkulasi udara di dalam kamar, bagaimana dari pihak pengelola ini memastikan bahwa ini bisa sirkulasinya baik begitu bagi pasien? Iya, alhamdulillah. Jadi kamar itu ada pintu jadi ada terasnya, pintunya bisa dibuka, jendela bisa dibuka. Jadi kalau pagi-pagi kita suruh mereka buka. Jadi tidak selalu pakai AC. Gitu. Artinya mereka dibebaskan untuk keluar, batasannya kemana saja gitu Bu? Tidak boleh keluar dari kamar. Batasannya hanya di kamar, di teras boleh, mungkin ada biar kena sinar matahari juga mereka, tapi tidak boleh keluar kamar. Jadi SOP-nya seperti itu. Ada aturan khususnya seperti itu ya. Artinya oke, baik Bu Ranti, kita nantikan nanti persiapannya seperti apa dan semoga nanti APD-nya juga segera bisa diterima oleh pihak Geraha di sini. Amin. Terima kasih atas waktunya, sehat-sehat Ibu. Sama-sama, alhamdulillah. Nah, pemirsa hingga saat ini seperti itulah tadi ada persiapan yang masih terus dilakukan seperti sterilisasi, kemudian juga memang belum ada pemasangan ataupun juga instalasi alat kesehatan di sini. Artinya ini masih terus berjalan hingga nanti ditentukan tanggal berapanya kemudian pasien bisa masuk di Geraha Wisata Ragunan ini. Demikian Ken Ana, kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan-rekan. Informasinya dari Geraha Wisata Ragunan adalah Raskira Nasari, sebelumnya Almira Sabira dari Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara.